Jangan menyiksa diri. Su Yin berdiri dengan penuh keberanian di tengah-tengah orang-orang yang saling menodongkan senjatanya. Sungguh ia sangat sedih jika pertumpahan darah harus terjadi. Su Yin, minggirlah, perintah Richard Li. Ia tidak ingin terjadi sesuatu pada putrinya. Aku tidak akan pergi sebelum kalian menyudahi pertengkaran ini, ujar Su Yin. Richard Li bingung antara balas dendam dengan mengikuti egonya atau justru mengikuti perintah Su Yin. Di dalam hatinya masih haus akan balas dendam. Gong Yo, bawa Su Yin masuk ke dalam, perintah Richard Li karena sangat berbahaya bagi putrinya. Gong Yo menganggukkan kepalanya lalu berjalan mendekati Su Yin. Gong Yo, hentikan langkahmu. Jangan pernah berani mendekati istriku, sergah Dai Hyun. Tidak rela jika musuhnya mendekati Su Yin. Dai Hyun hendak melangkah mendekat sebelum Gong Yo menyentuhnya. Dai Hyun, tetaplah di tempatmu jika kau tidak ingin ayahmu mati sekarang juga, ancam Richard Li. Ia dan anak buahnya sudah bersiap menodongkan senjata. Selangkah saja Dai Hyun menyentuh putrinya maka tembakan bersiap dilepaskan. Ayah, tolong jangan sakiti siapapun, pinta Su Yin dengan wajah memelas karena ayahnya tidak akan main-main dengan apa yang diucapkan. Ia sangat takut Park Ji-hun menjadi korban. Jika kau tidak ingin menyakiti mereka, masuklah ke dalam, ancam Richard Li kembali. Su Yin menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Masih belum yakin dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya. Dai Hyun tidak peduli dirinya dalam bahaya hingga ia melangkahkan kakinya. Dor, suara pistol menggema di udara sangat memekakkan telinga. Tetap diam atau aku akan membunuh ayahmu, ancam Richard Li dengan emosi yang sudah memuncak. Dai Hyun, tetaplah di tempatmu, perintah Su Yin dengan perasaan pedih karena untuk sementara mereka harus berpisah kembali. Tapi, Dai Hyun hendak menyanggah. Aku mohon, aku tidak ingin kalian celaka, ucap Su Yin dengan bibir bergetar. Ayah, biarkan mereka pergi sekarang juga, pinta Su Yin sambil memandang pilu ayahnya. Richard Li menghela nafas panjang. Kali ini tidak tahu apa yang harus dilakukan olehnya karena ada Su Yin. Baiklah, sebaiknya kalian pergi, usir Richard Li secara halus. Kali ini memilih mengikuti ucapan Su Yin karena tidak ingin mengambil resiko besar. Su Yin, tetaplah bersamaku, ujar Dai Hyun. Tidak, Dai Hyun, aku akan di sini agar kalian baik-baik saja. Tidak usah mencemaskanku, ucap Su Yin sembari mengusap air mata yang tak dapat dibendung. Tapi, sanggah Dai Hyun. Pergilah, ujar Xiao Yi dengan hati yang sangat sakit karena harus berpisah dengan Dai Hyun. Jika kau ingin mereka baik-baik saja, ayo masuk ke dalam, ajak Richard Li. Su Yin segera berbalik mengikuti Richard Li meskipun kakinya terasa sangat berat. Su Yin, pulanglah bersamaku, panggil Dai Hyun. Hendak mengejarnya tapi begitu banyak orang-orang yang menodongkan senjata ke arahnya. Bukan karena takut, Dai Hyun juga memikirkan keselamatan Su Yin. Sekuat hati Su Yin tidak menoleh meski air mata terus bercucuran. Tak dapat dipungkiri hatinya sangat kacau dan tidak menentu. Dai Hyun hanya bisa menghela nafas pasrah. Ia akan mencari cara lain untuk bersama istrinya suatu hari nanti. Beberapa bulan kemudian, selama itu Su Yin harus menahan rindu yang sangat mendalam. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar daripada pergi keluar. Seo Kyung dan Richard Li sampai bingung bagaimana cara membangkitkan semangat Su Yin seperti dulu lagi. Niat awalnya akan pulang ke London kini mereka harus tetap tinggal di Seoul. Su Yin selalu menolak keras saat diajak pulang ke London. Su Yin, makanlah, bujuk Seo Kyung. Hampir setiap hari dan setiap waktu makan Seo Kyung selalu menghampiri Su Yin di kamarnya. Seo Kyung sangat iba melihat putrinya yang tampak sangat tersiksa. Sungguh hatinya ikut merasakan apa yang dirasakan oleh Su Yin. Aku tidak lapar, hanya jawaban singkat yang keluar dari bibirnya. Wajah Su Yin semakin pucat dengan tubuhnya yang semakin kurus. Tidak ada telepon di tangannya. Hal itu membuatnya seperti orang gila. Hampir sepanjang malam selalu memikirkan bagaimana keadaan Dai Hyun saat ini. Kau harus makan, jangan menyiksa dirimu sendiri seperti ini, bujuk Seo Kyung. Tidak tahu bagaimana caranya agar Su Yin bisa kembali seperti semula. Su Yin tetap menggelengkan kepalanya dengan pandangan yang kosong. Matanya tampak sembab karena sepanjang hari bahkan malam Su Yin selalu menangis. Bisa saja ia kabur tapi yang ada di pikirannya keselamatan keluarga Dai Hyun. Orang tuanya pasti akan disalahkan. Seo Kyung membelai rambut panjangnya dari belakang. Setelah Richard pulang dari hotel, ia akan mengajaknya berbicara. Satu hal yang paling ditakutkan oleh Seo Kyung adalah Su Yin akan mengalami hal pahit seperti dirinya. Su Yin, apakah kau merindukannya? Seo Kyung tetap bertanya meskipun sudah tahu apa jawabannya. Su Yin hanya diam 1000 bahasa. Rasa rindu itu tak mampu lagi diungkapkan oleh kata-kata. Meski awalnya Su Yin mencoba tegar karena demi kebaikan semuanya. Namun nyatanya ia tak sanggup jika menahannya terlalu lama. Su Yin, aku mohon kau jangan seperti ini, bujuk Seo Kyung dengan nada sendu. Namun sayang sekali karena Su Yin tidak merespon. Seo Kyung menghela nafas pasrah. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari kamar. Tepat di pintu ia berpapasan dengan Kim Nam. Seo Kyung, bagaimana keadaan Su Yin saat ini? Apakah dia baik-baik saja? Tanya Kim Nam dengan rasa khawatir. Ia merasa tidak enak hati karena dirinya lah pernikahan itu harus terjadi.
Seperti biasa Su Yin tidak mau melakukan apapun, terang Seo Kyung. Biarkan aku bicara dengannya, semoga saja aku bisa membujuknya, ujar Kim Nam. Sejak kecil Su Yin sudah bersamanya. Barangkali kehadirannya saat ini bisa membuatnya jauh lebih baik. Seo Kyung menganggukkan kepalanya, menyetujui permintaan Kim Nam. Su Yin, bagaimana kabarmu? Kim Nam duduk di ranjang tepat di samping Su Yin yang berbaring dalam posisi miring menghadap ke arah jendela. Maafkan aku karena sudah membuatmu seperti ini. Seandainya aku tidak memintamu menikah dengannya pasti ini tidak akan terjadi, ungkap Kim Nam dengan perasaan sangat bersalah. Su Yin tetap tidak menyahut. Hanya air mata yang terus membasahi pipinya. Su Yin, jangan seperti ini terus. Kembalilah seperti Su Yin yang dulu, pinta Kim Nam. Begitu banyak kata-kata yang diucapkan Kim Nam untuk membangkitkan semangat Su Yin. Namun nyatanya Su Yin tetap tidak merespon. Kim Nam akhirnya memilih pergi dari kamar itu, menyisakan sejuta penyesalan di masa lalu. Ia hanya takut kejadian di masa lalu terulang kembali pada Su Yin. Pria itu berharap segera menemukan jalan keluarnya. Bab 607 Kabar Buruk. The Sila Seoul Hotel. Dae Hyun juga merasakan hal yang sama seperti Su Yin. Hidupnya tak lagi bersemangat, meskipun hotelnya kini perlahan sudah membaik tapi hatinya semakin hari kian memburuk. Sudah berbagai cara ia lakukan untuk bertemu Su Yin tapi nyatanya belum mampu meluluhkan hati Richard dan Seo Kyung. Mereka tetap bersikeras tidak memperbolehkannya bertemu Su Yin meski sudah bersimpuh di hadapan mereka. Dae Hyun sangat ingin mengetahui keadaan Su Yin kali ini. Sebenarnya rindu itu tak lagi bisa ditahan. Sejak pagi Dae Hyun tetap berada di kursinya tanpa ingin beranjak pergi. Sesekali ia menyesap wine tanpa memakan apapun terlebih dahulu. Ceklek, tiba-tiba saja pintu terbuka dari luar, Mi yang datang sambil membawa kotak makanan di tangannya. Beberapa hari belakangan memang ia sering datang ke hotel jika sedang tidak ada jadwal di rumah sakit. Wanita yang pernah menjalin cinta dengan Dae Hyun itu merasa iba atas apa yang terjadi dengan mantannya. Terlebih mengetahui cerita dari Ni Park jika keadaannya saat ini sedang kacau. Dae Hyun, aku membawakan makanan untukmu. Mi yang meletakkan kotak makanan tepat di atas meja Dae Hyun. Bawa pergi saja karena aku tidak membutuhkannya, ucap Dae Hyun dengan nada dingin. Kepalanya bersandar pada kursi karena terasa berat. Dae Hyun, kenapa kau seperti ini? Tidakkah kau berpikir sedikit waras? Masih banyak wanita yang bersedia menerimamu. Kau tidak boleh lemah hanya dengan satu wanita, ujar Mi Yang dengan suara meninggi. Setiap saat datang Dae Hyun selalu dalam keadaan mabuk. Dae Hyun mendengus mendengar ucapannya. Mudah sekali kau mengatakan hal itu. Pantas saja dulu kau memilih menikah dengan pria brengsek itu, cibir Dae Hyun. Jangan samakan keadaan kita dulu dengan sekarang. Dulu aku terpaksa meninggalkanmu, terang Mi Yang. Sudahlah, aku tidak ingin mengingatnya. Jika tidak ada urusan sebaiknya kau pergi sekarang juga. Aku tidak membutuhkan jika kau hanya banyak bicara, usir Dae Hyun. Dae Hyun, kenapa kau sekarang berubah setelah bertemu wanita itu? Ujar Mi Yang, karena ia masih berharap Dae Hyun kembali padanya. Pergi sekarang juga, seru Dae Hyun dengan emosi yang sudah tidak terkendali. Dae Hyun, pergi sekarang juga sebelum aku melakukan kekerasan, ancam Dae Hyun dengan suara meninggi. Kedatangan Mi Yang selalu saja membuatnya semakin emosi. Wanita berseragam putih itu lantas memilih pergi meninggalkan ruangan itu. Karena sepertinya suasana hati Dae Hyun saat sedang buruk. Dae Hyun mengusap gusar wajahnya. Besok ia akan pergi ke kediaman Richard Lee kembali untuk memohon agar diizinkan bertemu Su Yin. Tidak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dae Hyun hanya diam tanpa ingin menjawabnya. Selamat sore, Tuan, sapa Chang Yuan. Sahut Dae Hyun tidak bersemangat. Aku hanya ingin menyampaikan jadwal keberangkatan Anda besok ke Pulau Jeju. Aku sudah mempersiapkan helikopter yang akan membawa Anda, terang Chang Yuan. Kau urus saja semuanya, tukas Dae Hyun. Semenjak perpisahannya dengan Su Yin, pria itu tidak suka bertemu dengan terlalu banyak orang. Sehingga saat keluar kota yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh, memilih menggunakan helikopter. Baik, Tuan, sahut Chang Yuan. Pria itu langsung undur diri meninggalkan ruangan. Dengan tubuh sempoyongan Dae Hyun pergi keluar dari ruangannya menuju ruangan Kim Su Hyun. Ada sesuatu yang ingin dibicarakan olehnya kali ini. Kim Su Hyun tengah sibuk memeriksa berkas-berkas yang ada di mejanya. Dahinya berkerut saat melihat kedatangan Dae Hyun ke ruangannya. Kakak, apakah kau mabuk lagi? Tanya Kim Su Hyun. Tidak, hanya sedikit, sahut Dae Hyun singkat. Ia duduk di kursi tepat di hadapan Kim Su Hyun. Ada apa ke ruanganku? Kau hanya perlu memanggilku, nanti aku pasti akan datang, ujar Kim Su Hyun. Selama aku tidak ada, aku ingin kau memimpin hotel ini dengan baik, terang Dae Hyun. Memangnya kau mau kemana? Bukankah kau hanya akan pergi 1 minggu saja? Tanya Kim Su Hyun dengan raut wajah bingung. Tidak, aku akan pergi agak lama. Kau lakukan saja apa yang aku perintahkan, terang Dae Hyun. Kemana kau akan pergi? Aku ingin menenangkan diriku terlebih dahulu, sahut Dae Hyun. Cepatlah kembali karena aku tidak bisa jika sendirian. Aku butuh teman untuk melakukan semuanya, ujar Kim Su Hyun. Chang Yuan yang akan membantumu. Ya sudah aku pergi dulu, pamit Dae Hyun.
Kim Soo-hyun menghela nafas panjang. Kali ini saudaranya tampak tidak seperti biasanya. Jarang sekali ia datang ke ruangannya meski ada sesuatu hal yang sangat penting. Kediaman keluarga Richard. Sejak pagi perasaan Su-yin tidak enak. Lelah berbaring sejak semalam Su-yin beranjak dari tempat tidurnya. Tubuhnya terlihat tak terawat serta matanya juga tampak sayu karena kurang tidur. Setelah sekian lama akhirnya Su-yin mematut dirinya di depan cermin. Bayangan wanita yang ada di dalam cermin tampak bukan seperti dirinya yang dulu. Wajahnya terlihat putih pucat dengan kelopak matanya yang menghitam. Tulang pipinya terlihat sangat jelas. Senyum merekah yang dulu selalu menghiasi wajahnya sudah tidak tampak lagi. Su-yin merasa seperti sebuah patung hidup. Perasaannya sangat hampa hingga ia enggan pergi kemana-mana. Untuk sedikit menyegarkan wajahnya, Su-yin pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan membersihkan diri. Tubuhnya kini sangat lemas dan seperti tidak ada semangat lagi. Su-yin kemudian berjalan ke arah balkon. Matanya menerawang jauh dengan perasaan yang sangat rumit. Dae-hyun, bagaimana kabarmu saat ini? Apakah kau merindukanku? Ucap Su-yin dengan bibir bergetar. Meski matanya terasa berat dan memanas sebisa mungkin untuk menahan air matanya agar tidak terjatuh. Maaf, jika kita tidak bisa bersama lagi. Aku tidak ingin keluargamu menanggung semuanya. Aku ingin kalian semua baik-baik saja, ucap Su-yin dengan suara lirih. Setelah puas memandang keluar, Su-yin berjalan menuju sofa. Tiba-tiba saja kali ini ingin sekali menghidupkan televisi. Sesuatu yang sangat lama tidak dilakukan olehnya. Su-yin menyandarkan kepalanya sambil menghidupkan televisi lalu mencari beberapa channel yang menurutnya bagus. Hingga jarinya berhenti saat melihat sebuah tayangan berita yang sedang berlangsung. Di layar televisi seorang reporter sedang menayangkan kecelakaan sebuah helikopter yang baru saja berlangsung beberapa waktu lalu di sebuah hutan. Tiba-tiba saja jantung Su-yin berdetak tidak karuan. Hingga matanya membulat sempurna ketika reporter menyebutkan salah satu nama yang menjadi korban. Korban saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka parah. Dae-hyun, ucap Su-yin dengan bibir bergetar. Matanya berkaca-kaca mendengar nama yang sangat jelas diucapkan oleh sang reporter. Tidak mungkin. Su-yin menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak percaya dengan ucapan reporter tersebut hingga sebuah kartu tanda pengenal diperlihatkan dengan sangat jelas. Bab 608 Salah Orang. Su-yin langsung berdiri tapi kedua kakinya terasa lemas. Otot-otot tubuhnya tak mampu lagi bekerja dengan benar. Itu sebuah pukulan yang sangat berat baginya. Tidak mungkin, mereka pasti salah orang. Su-yin menggelengkan kepalanya kuat-kuat dengan air mata yang terus bercucuran membasahi pipinya. Ia merasa seperti ada sebuah batu besar yang menghujam dadanya. Rasanya sangat sakit dan tidak bisa diungkapkan kata-kata. Tak ingin membuang waktu Su-yin kemudian membuka pintu untuk keluar. Di saat yang bersamaan ternyata ada seorang pelayan yang hendak masuk sambil membawa nampan di tangannya. Su-yin lalu mengambil pisau yang digunakan untuk memotong buah. Nona, apa yang kau lakukan? Ujar pelayan histeris. Khawatir jika Su-yin akan berbuat sesuatu yang macam-macam dengan pisau itu. Su-yin tidak menjawab, ia kemudian melangkah menuruni anak tangga. Kali ini ia seolah-olah mendapatkan kekuatan besar untuk berlari. Saat hendak keluar pintu utama, Su-yin dihadang oleh para penjaga yang terdiri dari dua orang pria bertubuh besar. Nona, mau kemana? Sergah penjaga tersebut. Jangan mendekat atau aku akan memotong leherku, ancam Su-yin sembari menempelkan pisau yang tajam ke lehernya sendiri. Matanya begitu awas menatap para penjaga. Nona, turunkan pisau itu. Itu sangat berbahaya untuk Anda, ujar para penjaga dengan resah karena kali ini orang mereka jaga tampak tidak main-main dengan ancamannya. Biarkan aku pergi jika kalian ingin aku tetap hidup, ancam Su-yin dengan tubuh gemetar. Ia menempelkan ujung pisau yang tajam itu hingga menggores lehernya dan sudah mengeluarkan sedikit noda darah. Para penjaga sangat bingung kali ini. Tidak mungkin mereka membiarkan Su-yin pergi. Namun mereka kesulitan untuk mencegah karena takut Su-yin melukai dirinya sendiri. Nona, aku mohon turunkan pisau itu, bujuk para penjaga. Su-yin, ada apa ini? Dari kejauhan terlihat Richard Lee yang panik melihat Su-yin berada di luar. Pria itu baru saja keluar dari ruang kerjanya. Ayah, suruh mereka pergi atau ayah tidak akan melihatku lagi, ancam Su-yin dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Sayang, tenanglah, ada apa denganmu? Memangnya kau mau kemana? Bujuk Richard Lee pelan-pelan. Dae-hyun kecelakaan dan aku ingin melihatnya, seru Su-yin dengan histeris. Richard Lee terdiam, tidak bisa berucap apa-apa kali ini. Baru saja ia mengetahui berita tersebut dari anak buahnya. Tidak disangka Su-yin sudah mengetahuinya. Su-yin, kabar itu belum tentu benar. Biarkan ayah mencari tahu terlebih dahulu, bujuk Richard Lee. Terlalu berbahaya jika Su-yin menjenguk Dae-hyun di saat kondisi keluarganya yang pasti belum tenang. Tidak, ayah, bagaimana mungkin itu tidak benar? Aku sudah melihat semuanya. Sekarang aku ingin memastikannya sendiri, tukas Su-yin dengan tegas. Baiklah, biarkan seseorang mengantarkanmu, ujar Richard Lee. Tidak, aku akan pergi sendiri, tolak Su-yin. Takut jika Richard Lee menipunya. Richard Lee menghela nafas panjang sambil memijat pelipisnya. Su-yin, sangat berbahaya jika kau pergi seorang diri, terang Richard.
Aku tidak peduli. Jika ayah melarangku maka bersiaplah ayah akan benar-benar kehilangan diriku, ucap Su Yin tidak main-main. Baik, tapi tolong jauhkan pisau itu agar tidak semakin membuatmu celaka, pinta Richard Lee. Ayah, suruh anak buah menyingkir dan tidak menghalangiku, perintah Su Yin. Sudah cukup ia menjadi anak yang penurut. Kali ini Su Yin tidak ingin diam saja di saat suaminya sedang kritis. Menyingkirlah, perintah Richard Lee pada anak buahnya. Para penjaga yang kini sudah bertambah segera menyingkir untuk memberikan jalan pada Su Yin. Tanpa pikir panjang, Su Yin segera berlari meninggalkan kediaman orang tuanya. Pisau tajam itu masih berada di dalam genggamannya untuk berjaga-jaga jika ada anak buah Richard yang mengejarnya. Halim Medical Center, sesuai informasi yang ada di berita, Su Yin segera bergegas menuju di mana Dai Hyun saat ini dirawat. Ia mencari informasi terlebih dahulu sebelum masuk. Sepanjang perjalanan air mata tak kuasa ditahan. Bercucuran membasahi pipinya. Orang-orang yang berpapasan dengannya memandang aneh ke arah Su Yin. Meskipun sebenarnya mereka sudah menduga apa yang sebenarnya terjadi. Su Yin menghentikan langkahnya di depan sebuah ruang operasi di mana keluarga Dai Hyun berkumpul di depan ruangan tersebut. Park terlihat sedang menangis histeris di pelukan Park Ji-hoon. Sedangkan Kim Soo Hyun berdiri sambil memijat pelipisnya di depan tembok. Kaki Su Yin semakin lemas melihat pemandangan yang ada di depannya. Ia pikir semuanya hanya mimpi tapi kenapa begitu nyata. Pisau yang ada di tangannya seketika langsung terjatuh menimbulkan suara yang bisa mengalihkan orang-orang di sana. Su Yin, ujar Kim Soo Hyun sembari menolehkan kepalanya. Su Yin tetap berdiri di tempatnya dengan bibir terkatup rapat. Sebenarnya ada banyak pertanyaan yang ada di benaknya. Namun bibirnya terasa terkunci. Telinganya takut mendengar jawaban mereka. Park juga menegakkan kepalanya. Matanya seketika langsung menatap tajam ke arah Su Yin. Untuk apa kau kesini? Apakah kau ingin menertawakan Dai Hyun? Apakah kau ingin membuat Dai Hyun lebih celaka lagi dari ini? Tuding Park dengan penuh emosi. Sunwo, tenanglah. Park Ji-hoon berusaha menenangkan istrinya. Pergi sekarang juga dari sini karena kau tidak dibutuhkan. Kehadiranmu hanya membuat keluarga kami berantakan, usir Park dengan sarkas. Su Yin seperti mendapatkan sebuah tamparan keras di pipinya. Namun ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi ia harus memastikan kondisi Dai Hyun baik-baik saja. Kim Soo Hyun segera menghampiri Su Yin. Bisa mengerti apa yang dirasakan olehnya saat ini. Su Yin pasti sedang merasakan sakit yang begitu dalam. Bagaimana kabar Dai Hyun? Tanya Su Yin dengan arah pandangan ke arah pintu ruang operasi. Su Hyun, sebaiknya kau usir dia dari sini. Aku tidak ingin melihatnya, perintah Park. Su Yin, duduklah terlebih dahulu. Kim Soo Hyun mengamati tangan Su Yin yang terluka terkena pisau. Tanpa memperdulikan ibunya yang terus memintanya untuk mengusir Su Yin. Katakan padaku bagaimana keadaan Dai Hyun saat ini. Apakah dia baik-baik saja? Tanya Su Yin sekali lagi. Kim Soo Hyun menghela nafas panjang. Tidak tega mengatakan yang sebenarnya. Kita obati dulu lukamu. Sekarang dokter sedang melakukan pertolongan. Kita tunggu saja nanti bagaimana kabarnya, ucap Kim Soo Hyun dengan sendu. Meskipun sudah mengetahui kemungkinan Dai Hyun sembuh sangatlah tipis. Kim Soo Hyun menuntun Su Yin menuju kursi yang agak berjauhan dengan ibunya. Di saat kondisi genting seperti itu, rasanya tidak mungkin mengusir Su Yin. Ia juga berhak mengetahui apa yang terjadi pada suaminya. Aku baik-baik saja, jangan pedulikan aku. Su Yin menolak ketika Kim Soo Hyun hendak mengobati lukanya. Karena luka itu tidak sebanding dengan apa yang dirasakan oleh Dai Hyun saat ini. Jangan membantah, jika Dai Hyun mengetahui kau seperti ini pasti akan sangat sedih, ujar Kim Soo Hyun. Bab 609 izinkan aku bertemu. Sudah cukup lama Su Yin berada di sana tapi belum ada tanda-tanda dokter akan keluar dari ruang operasi. Sejak tadi Park menangis histeris. Bahkan ia sampai pingsan karena membayangkan sesuatu yang buruk terjadi pada Dai Hyun. Su Yin mencoba untuk tenang meskipun perasaannya sudah tidak menentu. Takut, bahkan wanita merasa sangat takut. Pikirannya mencoba untuk berpikir positif tapi tetap saja terkadang pikiran buruk itu melintas di pikirannya. Ibu, bagaimana keadaan Dai Hyun? Tanya Mi Yang pada Park, wanita itu masih mengenakan seragam putihnya. Mi Yang, ujar Park sembari terisak-isak. Mi Yang memeluk Park untuk menenangkannya. Ia bisa merasakan kesedihan seorang ibu karena putranya dalam bahaya. Pintu ruang operasi tiba-tiba saja terbuka. Terlihat dokter dan perawat kelelahan. Keringat membanjiri dahi mereka karena berusaha berjuang keras untuk melakukan yang terbaik. Park Ji-hoon bersama yang lain langsung berdiri dan menghampiri dokter untuk menanyakan bagaimana keadaan Dai Hyun saat ini. Su Yin bangkit dari duduknya dengan tubuh gemetar. Kakinya terasa berat ketika hendak melangkah. Ia tetap berada di tempatnya, telinganya takut mendengar kabar apapun yang akan diucapkan oleh dokter. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Ujar Park. Dokter pria tersebut menghela nafas panjang. Sebagai seorang dokter ia merasa gagal meskipun sudah melakukan yang terbaik. Kami sudah melakukan yang terbaik tapi... Dokter itu menundukkan kepalanya, tidak sanggup mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat dokter menjawab, Park sudah jatuh pingsan. Para perawat kemudian membawa Dai Hyun ke ruang ICU.
Su Yin hanya memandang dari kejauhan suaminya yang terbaring dengan alat bantu pernapasan. Wajahnya tidak begitu terlihat jelas. Bibirnya terkatup rapat, hanya air mata yang mampu mengungkapkan betapa sedih dan takut kehilangan. Tubuhnya terhuyung dan hampir terjatuh jika saja tangannya tidak menyangga pada dinding. Su Yin, tenangkan dirimu. Kim Su Hyun segera berlari menghampiri Su Yin, menuntunnya agar duduk kembali. Barulah kali ini terisak-isak histeris sembari menutupi wajahnya dengan telapak tangan. Kim Su Hyun hanya bisa mengusap punggung Su Yin untuk menenangkannya. Ia tidak bisa berucap apapun kali ini. Dae Hyun sudah beberapa jam berada di ruang ICU tapi ini. Park bahkan tidak mengizinkannya mendekat ke pintu. Dokter mengabarkan jika Dae Hyun koma sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Bahkan kemungkinan untuk sembuh dan selamat sangatlah kecil. Dae Hyun, kenapa kau melakukan hal ini padaku? Kenapa kau membiarkanku seorang diri? Lirih Su Yin dengan hati yang teramat pedih. Yang paling menyakitkan baginya adalah tidak bisa berada di dekatnya di saat seperti itu. Su Yin hanya bisa memandang pintu kamar dari kejauhan. Ia sama sekali tidak diperbolehkan mendekat. Kini justru Mi Yang yang seenaknya sendiri keluar masuk melihat Dae Hyun. Jika tidak ingat di rumah sakit, Su Yin sudah ingin berlari ke arahnya untuk membuat keributan. Setelah Mi Yang pergi, Su Yin memberanikan diri untuk melangkahkan kakinya. Ia tidak boleh berdiam diri. Sudah sekian lama merindukannya dan dalam keadaannya seperti itu. Membuat Su Yin ingin sekali melihatnya. Untuk apa kemari? Apakah kau sudah puas sekarang melihat Dae Hyun tidak bangun lagi? Bahkan kemungkinannya tersadar sangat kecil, ujar Ni Park dengan tatapan sinis. Ibu, aku mohon izinkan untuk melihat Dae Hyun sebentar saja, ujar Su Yin dengan wajah memohon. Tidak, tolak Ni Park, kenapa ibu mengizinkan Mi Yang sedangkan aku tidak diizinkan? Bagi Su Yin semuanya terasa tidak adil. Su Yin, apakah kau tidak sadar jika ayahmu tidak mengizinkan keluarga kami mendekatimu? Aku hanya tidak ingin masalah semakin rumit. Sebaiknya kau pergi saja dari sini. Kau tidak usah mencemaskan Dae Hyun karena kami yang akan mengurusnya, terang Ni Park. Su Yin merasakan dadanya terasa begitu sesak. Kenapa hal ini harus terjadi padanya? Tapi, aku istrinya, Bu. Aku ingin merawatnya hingga sembuh. Su Yin terus memohon berharap Ni Park lambat laun akan luluh. Sadarlah, ayahmu tidak akan terima akan hal ini. Sebaiknya kau lupakan saja Dae Hyun. Lagi pula kemungkinan Dae Hyun untuk sadar sangat kecil. Aku mohon jangan membuat keluarga kami mendapatkan masalah di saat kami terpuruk seperti ini, ungkap Ni Park dengan penuh rasa kesedihan. Bu, berikan aku waktu. Aku akan memastikan jika ayahku tidak akan melakukan apapun pada keluarga kalian. Su Yin memegang pergelangan tangan Ni Park lalu bersimpuh di hadapannya. Su Yin, apa yang kau lakukan? Seru Seo Kyung, tidak terima putrinya sampai memohon terlalu berlebihan. Seketika Su Yin langsung menoleh. Agak terkejut karena ibunya tiba-tiba saja datang ke rumah sakit. Ibu, gumam Su Yin, berdirilah, jangan bersikap rendah seperti itu, perintah Seo Kyung. Bu, aku ingin bertemu Dae Hyun. Aku akan melakukan apapun agar bisa melihatnya. Ibu pernah merasakan bagaimana sakitnya berpisah dengan ayah. Namun kenapa ibu sama sekali tidak mengerti dengan perasaanku? Ujar Su Yin dengan mata berkaca-kaca. Kali ini terpaksa ia membantah orang tuanya daripada menyesal seumur hidup. Ni Park memilih diam, tidak ingin ikut campur dengan masalah yang terjadi di antara mereka. Ia awalnya memang sempat menyalahkan Su Yin tapi Kim Su Hyun menjelaskan jika apa yang terjadi pada Dae Hyun memanglah murni sebuah kecelakaan. Tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Richard dan keluarganya. Su Yin, berdirilah. Mereka memang tidak pernah menyukaimu. Jangan menyiksa dirimu dengan melakukan hal bodoh seperti ini, bujuk Seo Kyung. Su Yin tetap pada pendiriannya. Apapun yang terjadi harus bisa membujuk Ni Park untuk mengizinkannya melihat Dae Hyun. Ni Park dan Seo Kyung saling bertatapan beberapa saat, sampai akhirnya Ni Park memalingkan wajahnya ke arah lain. Setiap melihat Seo Kyung hatinya terasa perih. Bukankah dokter mengatakan jika kemungkinan untuk Dae Hyun sadar sangatlah kecil? Setidaknya biarkan aku. Su Yin tak mampu lagi melanjutkan ucapannya. Kini air mata yang terus mengalir dari sudut matanya dengan kepala tertunduk. Su Yin masih yakin jika suaminya akan bangun suatu saat nanti. Bukan Ni Park tidak mengizinkan Su Yin tapi ia tidak ingin kehadiran Su Yin justru membuat masalah semakin rumit. Aku tidak marah jika kau tidak mengurus Dae Hyun. Aku mohon biarkan keluarga kami tenang. Biarkan kami saja yang mengurusnya. Ni Park melepaskan tangan Su Yin lalu beranjak pergi. Su Yin semakin menangis terseduh-seduh. Kenapa tidak ada yang mengerti perasaannya? Kenapa mereka selalu saja membuatnya berpisah dengan Dae Hyun? Seo Kyung menghampiri putrinya lalu menariknya untuk berdiri. Namun tidak disangka jika Su Yin langsung tidak sadarkan diri. Su Yin, bangunlah. Seo Kyung menepuk pipi putrinya agar sadar tapi sayang sekali. Bab 610 ingin berdamai. Su Yin sudah tersadar setelah beberapa jam pingsan. Ia bahkan harus dirawat karena tubuhnya lemah. Ia tidak mau makan atau minum sama sekali. Setengah harian ia hanya menangis. Seo Kyung dan Richard sampai bingung bagaimana cara untuk membujuknya. Hanya satu cara yang belum mereka tempuh. Su Yin, kau tidak boleh seperti ini.
Jangan menyiksa dirimu, bujuk Seokyung untuk kesekian kalinya. Hidupku sudah tidak ada artinya lagi. Jika Daehyun koma maka aku pun akan menemaninya, ucap Suyin. Saat ini ia hanya bisa membayangkan keadaan Daehyun di dalam ruang ICU. Pasti tubuhnya sangat tersiksa karena banyaknya peralatan medis yang terpasang. Kau tidak boleh berbicara seperti itu. Kau harus melanjutkan hidupmu yang masih panjang, ujar Seokyung. Aku tidak akan hidup lagi jika tidak diizinkan bertemu Daehyun. Seokyung dan Richard Lee saling berpandangan. Jalan satu-satunya untuk membuat Suyin bersemangat untuk hidup adalah Daehyun. Baiklah, ayah akan memohon pada mereka. Sekarang kau harus makan agar kembali sehat. Daehyun pasti sangat sedih jika tahu kau seperti ini. Richard Lee mengusap rambut Suyin seperti seorang gadis kecil. Karena sampai saat ini, Richard Lee masih menganggapnya seorang gadis yang belum memiliki suami. Suyin lantas menoleh ke arah Richard Lee. Mendengar nama Daehyun membuatnya sedikit lebih bersemangat. Meski matanya sembab-dot dan kelopak matanya membengkak. Nanti ayah akan memohon agar kau diizinkan melihat bertemu Daehyun. Maafkan jika selama ini sudah membuatmu menderita. Ada rasa penuh penyesalan yang kini hadir di hati Richard. Ternyata balas dendam bukanlah jalan terbaik. Benarkah? Kedua mata Suyin berkaca-kaca. Biarkan aku yang sekarang membantumu. Maafkan semua sifat keras kepala ayah saat ini, ujar Richard Lee dengan kepala tertunduk. Suyin lalu bangkit duduk dan memeluk Richard Lee. Hatinya kini sangat gembira meskipun apa yang dilakukan Richard Lee sudah terlambat. Seokyung ikut meneteskan air mata melihat putrinya tampak bersemangat. Suyin, sekarang makanlah terlebih dahulu. Kau harus sembuh jika ingin merawat Daehyun, bujuk Seokyung. Suyin menganggukkan kepalanya. Kebahagiaannya kini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aku ingin disuapi, pinta Suyin dengan nada manja. Sejak kecil ia ingin sekali disuapi oleh ibunya seperti anak-anak yang lain. Ternyata kau masih saja manja, tukas Seokyung sambil terkekeh. Namun ia tetap menyodorkan sendok ke arah Suyin. Richard Lee menarik nafas dalam-dalam. Mengumpulkan keberanian untuk menemui Park Ji-hoon dan istrinya yang tengah berada di depan ruang ICU. Ia bisa melihat dengan jelas raut kesedihan di wajah mereka. Richard Lee berdehem setelah jarak mereka hanya beberapa meter saja. Park Ji-hoon dan istrinya langsung menoleh. Alis mereka saling bertautan melihat kedatangan Richard Lee. Bertanya-tanya apa yang akan dilakukan olehnya karena tiba-tiba saja datang menghampiri mereka. Bagaimana kabar Daehyun? Tanya Richard Lee. Park Ji-hoon dan Ni Park saling berpandangan satu sama lain. Seingatnya Richard sangat tidak suka dengan Daehyun. Kenapa sekarang tiba-tiba saja berubah? Seperti yang kau ketahui keadaannya belum membaik. Ada apa kau datang kemari? Di saat-saat seperti itu Park Ji-hoon tetap bersikap tenang meskipun istrinya terlihat tidak suka dengan kehadiran Richard. Aku turut prihatin dengan apa yang terjadi pada Daehyun. Bisakah kita bicara sebentar saja? Ujar Richard Lee. Tidak ingin berlama-lama untuk mengutarakan tujuannya. Park Ji-hoon menautkan kedua alisnya. Ada apakah gerangan dia bersikap baik seperti itu? Bicaralah, kami tidak bisa pergi kemana-mana, ujar Park Ji-hoon. Richard Lee menghela nafas panjang sebelum memulai berbicara. Aku minta maaf atas kekacauan yang terjadi, ucap Richard Lee. Demi Suyin terpaksa harus meminta maaf terlebih dahulu. Park Ji-hoon tercengang mendengarnya. Sangat aneh karena tiba-tiba saja Richard meminta maaf. Untuk apa meminta maaf? Kau bahkan membuat kerugian bagi kami, ujar Ni. Park angkat bicara. Sunwo, tenanglah. Park Ji-hoon mengusap pundak istrinya agar tenang. Aku memang salah karena saat itu aku masih haus akan balas dendam. Untuk kerugian kalian tidak usah cemas, aku akan mengganti semuanya, terang Richard. Aku juga minta maaf padamu. Karena kecerobohanku di masa lalu membuat hubungan kita menjadi renggang. Aku juga tidak menyangka jika Suyin adalah putri kalian, ungkap Park Ji-hoon. Sangat menyesali kebodohannya di masa lalu. Sudahlah, mulai sekarang sebaiknya kita melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Kuharap tidak ada lagi dendam di antara kita. Richard Lee menepuk lengan Park Ji-hoon. Ni, Park memilih diam mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Meskipun sedikit menyesal karena mereka sudah terlambat. Terima kasih, kau sudah memaafkanku, balas Park Ji-hoon. Sebenarnya kedatanganku ke sini adalah ingin meminta agar kalian mengizinkan putriku merawat Daehyun, ungkap Richard Lee dengan perasaan rumit. Kali ini yang menjadi fokusnya adalah membahagiakan putrinya. Ni, Park menghela nafas panjang, sudah bisa menebak kedatangan Richard Lee menemui mereka. Bukan kami tidak mengizinkan, namun kau harus tahu jika keadaan Daehyun kini masih. Ni, Park tidak melanjutkan ucapannya, benar-benar tidak sanggup dengan sesuatu yang ada di pikirannya. Justru di saat-saat seperti inilah Suyin perlu merawatnya. Dia adalah seorang istri yang pasti sangat jauh lebih sedih saat ini, bujuk Richard Lee. Bukan aku tidak mengizinkan, tapi aku sudah berjanji pada seseorang. Dia yang akan merawat Daehyun, ungkap Ni. Park. Siapa? Richard Lee menautkan kedua alisnya. Terdengar suara langkah kaki yang terdengar cukup jelas ke arah mereka. Seorang wanita berpakaian serba putih datang menghampiri. Raut wajahnya terlihat sangat serius. Mi Yang, gumam Ni. Park tanpa mengalihkan pandangannya dari Mi Yang. Bibi, aku sudah menemukan rumah sakit terbaik untuk Daehyun.
Aku yakin Daehyun bisa sembuh jika dirawat di sana, terang Mi Yang dengan semburat bibirnya yang merekah. Benarkah? Di mana kita akan membawanya? Apakah kau yakin akan hal itu? Tanya Ni Park. Aku mempunyai beberapa kenalan dokter yang akan menangani Daehyun, ungkap Mi Yang. Baiklah, segera urus semuanya. Aku sudah tidak sabar ingin melihat Daehyun seperti dulu lagi, ujar Ni Park. Kedatangan Mi Yang membuatnya lupa jika masih ada Richard Lee bersama mereka. Aku akan segera mengurusnya. Setelah memberi kabar sedikit, Mi Yang segera meninggalkan mereka. Kemana kalian akan membawa Daehyun pergi? Sebaiknya biarkan kami yang mengurusnya, ujar Richard Lee. Jangan sampai Su Yin tidak bisa bertemu lagi dengannya. Maaf, Richard Lee. Aku sudah terlanjur menyetujui penawaran Mi Yang, tolak Ni Park. Bukankah hal itu bisa dibatalkan? Richard Lee mengeratkan tinjunya kuat-kuat. Sudah mulai marah dan geram. Selanjutnya 611 kau harus bangun.